Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Arya di Indonesia Live. Kali ini saya akan melanjutkan ke part 2 untuk pengisian DS-160 applications di personal informations. Di video yang sebelumnya, yang ini, terakhir kita bicara sampai di passport information. Bagaimana cara mengisi passport information. Nah, untuk yang video sekarang, kita mulai ke kolom selanjutnya yaitu US Contact. Oke, kita scroll. Apa sih US Point of Contact Information yang diperlukan di sini? US Point Contact ini adalah individual di Amerika yang mengetahui kamu, yang akan mensponsori visa kamu. Kalau misalnya kamu apply untuk K1 visa atau visa tunangan, maka kontak yang kamu isi di poin ini itu adalah tunangan kamu informasinya. Lalu kalau misalnya kamu apply untuk working visa, itu director atau HRD personal atau orang yang di office yang akan kamu apply, yang akan kamu bekerja di sana, yang kamu masukkan ya. Lalu kalau misalnya kamu akan sekolah di Amerika, yang akan kamu apply, yang akan kamu masukkan di sini adalah agent kamu, atau bisa juga kalau di sekolah itu dia ada semacam human resources yang menangani international students. Intinya adalah orang atau contact person di Amerika yang bisa dihubungi kalau mereka perlu memverify data-data kamu. Oke, jadi saya akan mulai contact person atau organizations in the United States. Siapa namanya, siapa last name-nya, ya, organization name-nya apa. Kalau misalnya seperti fiance, kamu nggak paham organisasi dia apa, maksudnya tempat dia bekerja apa, di mana, ini boleh sih dicek do not know, tapi untuk amannya ya kalau saya, karena nanti untuk fiance, K1 fiance, organization's name itu adalah tempat dia bekerja yang akan nanti mensponsori affidavit keuangan kamu. Ini nanti ada di video yang ada di layar ya. Kenapa kita perlu masukkan, karena dia nanti akan mensupport satu sama lain datanya. Nah, lalu relationship-nya apa? Friend atau ya kalau kita di sini isi fiance. Dan address and phone number. Jadi isi di sini alamatnya, optional kalau misalnya dia hanya ada satu, misalnya 1234 Flamboyant Street probably, terus kotanya di mana, state-nya apa, dan zip code. Zip code ini penting, jadi kalau kamu nggak tahu, kamu tanya dengan orang contact person kamu di organizations yang kamu apply kalau dia office atau fiance kamu, karena nanti surat menyurat semuanya dari awal itu akan masuk yang mensortir di zip code, jadi harus ya zip code. Terus phone number contact person tersebut dengan email address dia. Oke, lalu yang berikutnya adalah point family informations. Nah, point family informations ini adalah your biological parents. Jadi ini adalah ibu dan ayah kandung kamu. Siapa namanya, nama last name-nya siapa, tulis di sini date of birth, tanggal lahirnya, apakah masih hidup ayah Anda, kalau ya tulis di mana alamatnya di sini. Kalau tidak ya tulis no. Lalu di sini apakah ayah Anda ada di Amerika, statusnya apa? Saya juga kurang paham ya, father status ini apa, maybe retired atau bekerja, ini masuk di sini. Lalu ini data untuk ibu, nama surname-nya siapa, family name-nya siapa, misalnya. Date of birth-nya kapan, is your mother still living, kalau tidak nanti akan diminta year of death-nya.
tanggal tahun berapa. Ini sama dengan data di atas. Lalu yang terakhir, do you have any immediate relatives, not including parents in the United States? Kamu punya nggak saudara jauh yang bukan orang tua di United States? Kalau kamu apply untuk fiancé, maka jawabannya iya. Kalau misalnya kamu apply untuk K2 sebagai spouse, maka jawabannya iya. Tapi kalau misalnya kamu apply sebagai students dan kamu nggak punya immediate relatives yang bisa mereka hubungi, ya jawabnya no. Beri datanya di sini, relationship-nya atau hubungannya apa, kakak, adik. Misalnya kalau kamu apply untuk yang lain, tapi kalau tunangan ya akan ditulis nanti sini fiancé or fiancé. Statusnya apa, sama bekerja, retired atau apa. Oke, silakan klik save ya. Setelah itu nanti kita akan next ke family informations, fiancé or spouse. Kalau saya langsung klik yang fiancé aja di sini, fiancé visa nih. Jadi untuk yang apply K1 visa, kliknya fiancé. Tapi kalau yang untuk apply spouse, maka kliknya spouse yang di pilihan ini ya. Oke, fiancé-nya siapa namanya, lalu siapa nama last name-nya, tanggal lahirnya seperti biasa, address-nya, alamatnya, terus occupation, pekerjaannya apa. Terus yang terakhir, ini adalah display untuk K1 applicants. Jadi semua applicants dia akan ada pilihan ini. Oke, yang terakhir adalah you have any former spouses. Kamu pernah menikah nggak sebelumnya? Kalau iya, ada pernah berapa kali gitu menikahnya. Lalu ini data-data dari former spouse, mantan suami atau mantan istri kamu yang terdahulu. Ini tanggal marriage-nya berapa, tanggal perceraiannya berapa. Kalau ada ini dimasukkan di sini. Nanti pada saat kamu apply untuk K1 atau K2, kalau kamu ada data ini, maka kamu harus includekan akta perceraian kamu. Lalu tuliskan di sini bagaimana perkawinannya selesainya atau kenapa. Terus di negara mana. Oke. Kita save, lalu next. Ini hanya yang untuk deceased spouse, ini hanya ada di display yang kalian yang klik widowed on personal one page. Jadi ini tergantung ya, ini nggak semuanya akan tampil seperti ini. Jadi ini tergantung dengan data kamu. Jadi untuk family information, deceased spouse, kalau dia sudah meninggal, ini datanya diisi di sini. Lalu save. Terakhir ini adalah semua untuk yang apply K1 dan K3 applicants. Family information untuk children. Kamu punya anak nggak? Kalau punya berapa? Kalau enggak ya ini kosong. Siapa namanya? Data kelahirannya di kota mana? Di provinsi mana, negara apa. Apakah anak ini traveling ke US with you? Apakah anak Anda ini travel ikut atau enggak? Kalau jawabannya no, ya no. Kalau jawabannya yes, artinya saat kamu apply visa untuk kamu sendiri, kamu juga harus apply visa untuk anak kamu, berbeda aplikasi. Jadi nanti kamu akan isi aplikasi untuk anak juga. Jadi dua aplikasi kalau dia pergi bersama kamu bersamaan. Tapi kalau misalnya dia nanti akan traveling ke Amerika at a later date, misalnya kamu duluan yang datang nanti 6 bulan kemudian, nah ini kamu isi yang di sini yes atau no, kayak gitu ya. Lalu save. Nah yang terakhir ini adalah untuk all applicants. Jadi apapun statusnya mereka akan isi present work, education, or training information di sini. Kamu dulu kerjanya apa?
Terus spesifikasi, misalnya kamu kerja di bisnis atau kamu punya bisnis sendiri, specified di sini. Terus ini employer atau school name-nya dulu kamu di mana, isi ya di sini secara lengkap. Pendapatan per bulannya dalam local currency. Jadi jangan di convert, nggak perlu di convert ke US dollar. Kalau misalnya pendapatannya 5 juta rupiah ya tulis aja di sini 5 juta rupiah. Lalu describe secara singkat duties kamu waktu kamu bekerja itu apa. Lalu save. Next adalah lanjutannya dari previous work, education, training, information. Ini untuk semua aplikasi ya. Dulu kamu employed-nya di mana? Kalau yes, kamu pernah bekerja, ada datanya yang kamu masukin. Tapi kalau misalnya pekerjaan side gigs kayak Gojek, GoFood, ya kalau kamu ada datanya kamu boleh masukin. Tapi kalau misalnya kamu part time lebih baik no aja gitu, karena nanti nggak bisa di verified ya. Masukin employer name-nya apa, nama perusahaan kamu apa, misalnya kamu kerja di bank atau guru gitu ya, masukin di sini, atau suster atau nurse gitu ya, masukin di sini alamatnya apa, job title-nya apa, yang tadi saya sebutkan. Terus siapa supervisors kamu. Nah ini lagi karena bukannya kita discriminated kalau kita masukkan data di sini. Semua data yang kita masukkan ini harus bisa di-verified ulang. Jadi kalau misalnya mereka lihat, oh kamu pernah bekerja sebagai guru, apakah bisa di-verified? Nanti kan kamu masukin siapa supervisor ya. Kalau supervisor guru berarti kepala sekolah pada saat kamu bekerja, atau supervisor langsung ya. Nanti orang ini akan bisa di-verified. Jadi kalau misalnya pekerjaan sidekick, atau side gigs seperti driver atau yang lain, supervisor itu kan banyak, jadi agak sulit. Jadi kalau menurut saya better jangan make it complicated gitu ya. Lalu siapa namanya, siapa nama last name-nya, kamu dari tanggal berapa bekerja sampai kapan, terus describe di sini duties kamu secara short aja, nggak usah banyak-banyak. Yang ini, have you attend any educational institutions at the secondary level or above? Ini maksudnya kamu pernah kuliah nggak? Gitu. Misalnya kamu dapat diploma, S1, S2, S3, nih masukin di sini institutionsnya apa namanya. Terus course of study nih jurusannya apa, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa kalau dia selesai. Kalau belum selesai ya masukin aja sampai tanggal terakhir kamu update isi form ini gitu. Nah untuk course of the study di sini ada tambahan untuk middle school or junior or high school course of study, please indicate academic or vocational. For all other educational levels, please indicate your major or concentrations. Artinya kalau kamu STM misalnya atau SMK, tulis di sini academic atau vocational. Tapi kalau kamu S1, tulis jurusannya akuntansi, bahasa Inggris, kedokteran atau yang lain-lain. Oke, save. Lalu lanjut untuk all applicants, additional work, education, or training informations. Jadi ini adalah data tambahan untuk semua aplikan. Apakah kamu punya klan atau tribe? Jadi kalau misalnya kamu, ada beberapa, kita di provinsi kan masih ada klan atau tribe. Kalau misalnya kamu dari Sumatera Utara, nah itu kan sukunya jelas sekali dengan nama belakangnya ya. Nah ini maksudnya tuh di sini klan atau tribe. Karena kalau di Indonesia kan kita semua bersuku, ada suku kita. Tapi kalau bisa itu tadi, kalau bisa di verifikasi ya masukkan di sini. Misalnya suku kamu, suku dari Sumatera Utara, masukkan di sini nama klan kamu apa, atau nama suku kamu, nama belakangnya apa. Lalu provide language, bahasa kamu tuh, kamu bicara nggak bahasa itu gitu ya, ini masukkan di sini.
Oh, yang terakhir, have you traveled to any countries or regions within the last 5 years? Kamu dalam waktu 5 tahun ke belakang pernah jalan-jalan ke luar negara mana? Nah, ini penting karena nanti di K1 seperti di video yang saya sebutkan itu, step by step K1, kalau misalnya untuk fiance atau spouse, uh, aplikasi, kalau kamu pernah tinggal di negara lain lebih daripada 6 bulan, kalau saya nggak salah ya, 3 bulan, lebih daripada 3 bulan kamu stay, maka kamu perlu menyediakan informasi tambahan. Jadi di sini hati-hati nih, kalau misalnya kamu sebut iya, country-nya apa, 6 months, sorry, di sini ada untuk lebih lebih dari 6 bulan kamu tinggal di sana, misalnya kamu pernah tinggal di Kuala Lumpur lebih daripada 6 bulan, atau di Australia 1 tahun. Nah ini nanti kamu akan menyediakan surat keterangan kelakuan baik dari negara tersebut, gitu ya. Bahwa kamu tidak pernah terlibat di sana macam-macam aktivitas kriminal atau di deport atau yang lain-lain. Ini datanya nanti di sini mereka akan verify. Jangan bohong ya kalau misalnya kamu it's too complicated, bilang aja no kayak gitu. Mereka akan lihat karena kan online ya semua data kamu. Pokoknya isi form, jangan bohong gitu. Kalau semua akan di-verify. Jadi sediakan data yang bisa di-verify atau yang memang ada verifikasinya. Kalau kamu tercantum kamu pernah for example, kamu pernah punya trouble di Hong Kong misalnya, terus kamu nggak masukin, ini bisa ditolak gitu aplikasi kamu ke US. Okay, have you traveled to any countries? Yes or no? Berapa lama nih kamu di sini? Apakah lebih dari 6 bulan? Sejak kamu berusia 16 tahun? Kalau iya, maka di country mana? Apakah kamu bekerja di country tersebut? Misalnya kamu ke Hong Kong atau ke Kuala Lumpur bekerja atau sekolah gitu ya. Atau social, charitable, pokoknya apa saja organisasi yang terkait dengan kamu waktu kamu di sana, kamu masukkan di sini nama organisasinya apa. Nah ini satu lagi, apakah kamu pernah menjadi member Taliban ya atau enggak? Di sini sebutkan. Do you have any specialized skills of training such as firearms, explosive, nuclear, biological, or chemical experience? Kamu ada nggak special skill atau training di sini bikin bom misalnya nuklir, biological, kalau tergantung dengan study kamu ya, masukkan di sini explain apa. Lalu apakah kamu pernah serve di military? Apakah kamu pernah jadi army atau militer? Di country mana? Branchnya apa? Rank, positions, military specialist, masukkan semua di sini. Lalu ini juga apakah kamu pernah ke guerrilla group atau kalau kita tuh kayak yang di Aceh gitu ya, member of paramilitary unit, something like that, or rebel group, grup-grup pemberontak. Kamu pernah nggak pernah masuk nggak ke organisasi tersebut? Ya atau no? Lalu explain. Save, kalau iya explain ya, kalau no nggak usah explain. Lalu save, and then next, ini adalah security and background untuk all applicants. Ini lebih ke security and backgroundnya lebih ke penyakit-penyakit ya. Do you have a communicable disease of public health? Kamu punya sakit kanker, cancroid, gonorrhea, granuloma, masukkan semua di sini. Tergantung apa yang dia sebut di sini. Aktif tuberculosis atau TBC ada atau enggak? Kalau pernah ada, lalu sudah sembuh, explain dan siapkan record medicalnya, medical record. Lalu kamu ada mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat. Ada nggak kamu physical disorder yang bisa mengancam hidup kamu atau mengancam safety or welfare orang lain, yourself or others? Misalnya kalau ada yang kayak sakit physical disorder, apa tuh yang epilepsi. Nah, seperti epilepsi itu kan dia sensitif. Nah, ke dirinya sendiri dan juga sensitif ke orang lain di public. Nah, ini dimasukkan di sini yes or no.
Apakah kamu pernah drug abuse atau addicted? Di sini jawab, kalau kamu pernah dan sudah rehab dan sudah sembuh, jelaskan, siapkan dokumentasinya juga. Nah, kamu apakah pernah receive vaccinations in accordance with US law? Nah, untuk ini yang apply K1 visa atau K2, kamu bisa lihat medical check up video saya. Itu nanti dijelaskan bagaimana kita akan mendapatkan vaksin yang tertera atau yang sesuai dengan hukum atau US law requirement. Kalau kamu belum, jawab di situ belum. Tapi kalau kamu pernah, kalau kita di Indonesia kan waktu bayi itu kita udah dapat ya vaksin-vaksin basic. Tapi untuk apply visa di S160 itu mereka perlu vaksin advance. Nah, kalau sekarang post-COVID, update-nya ini sangat perlu sekali, harus minimal 2 kali, kalau lebih bagusnya lagi booster. Untuk semua vaksin itu, kalau kamu sudah pernah, siapkan dokumennya. Gimana kalau pada saat bayi belum ada dokumen atau nggak ada, orang tua kamu nggak siap dokumennya? Kalau memang kamu yakin kamu sudah dapat pada saat bayi, misalnya polio, tetanus, ya sebutkan aja sudah, tapi memang nggak ada dokumennya gitu ya. Karena kan memang wajib kan kalau untuk bayi kita DPT, polio, BCG itu kan semua bayi wajib, kecuali kalau memang orang tua kamu bilang, oh kamu memang nggak divaksin basic vaccine itu gitu. Oke, next, safe yang terakhir ini untuk yang next for all applicants, security part 2. Kamu pernah ditahan, convicted, terbukti kriminal atau amnesti atau yang lain-lain atau tidak, jelaskan. Apakah kamu pernah violate atau terlibat di konspirasi hukum gitu ya, jelaskan di sini kalau memang iya. Kalau tidak ya jawab no. Apakah kamu datang ke Amerika untuk prostitusi atau unlawful commercialize? Apakah kamu pernah ditangkap dalam bisnis prostitusi di Amerika atau di negara lain dalam 10 tahun belakang? Ya atau no? Di sini explain. Apakah kamu pernah terlibat money laundering? Apakah kamu pernah terlibat human trafficking offense di US atau outside of US? Jadi kalau jawabannya nggak pernah ya tulis no. Tapi kalau jawabannya pernah, itu yang kamu harus explain dan siapkan dokumennya. Semua ya. Ini juga commit severe human trafficking offense, apa pernah terbukti mengkidnap anak dan yang lain-lain. Serem-serem ya pada tanyanya, tapi ini mereka perlu gitu, dan jangan bohong gitu ya. Jadi ini semua diisi aja satu-satu sesuai dengan pertanyaan dia di sini, trafficking, human trafficking, terus yang lain-lain. Safe. Yang part 3 adalah masih sama. Apakah kamu akan melakukan kegiatan ini ilegal, teroris? Apakah kamu akan menyediakan financial assistance untuk terrorist organizations ketika kamu sudah di Amerika gitu ya? Pertanyaan ini memang kelihatan kedengarannya absurd. Kok ditanya gitu ya? Tapi satu lagi, Amerika ini sangat menjunjung tinggi honesty gitu, kejujuran. Jadi kalau misalnya kamu apply ini, kamu isi no, pada saat kamu di Amerika kamu melakukan itu, maka kamu sudah terbukti violate form kamu sendiri atau data kamu sendiri. Nah, maka itu akan sangat mudah bagi mereka untuk mendeportasi. Nggak perlu banyak-banyak. Mereka akan lihat kan form ini nanti akan tersimpan ya, terrecord. Mereka akan lihat kamu dulu jawabnya iya atau enggak. Ya pasti jawab enggak kan. Tapi ternyata kamu terlibat misalnya dengan gerakan-gerakan separatisme atau menyediakan dana ke Indonesia dan lain-lain. Nah ini udah langsung aja di report gitu ya. So kalau menurut saya ya semua harus cari yang
yang honest ya, kita ke negara Amerika, ke negara orang ya, kita jangan bikin malu kita, negara kita sendiri deh, dari mana nih orang Indonesia bikin teroris dan yang lain-lain gitu ya. Oke, semua ini diisi sesuai dengan pertanyaannya. Have you ever government serving as a government official, been responsible directly carried out anytime? Jadi kalau dia yes, explain. Kalau no, biarkan aja. Lalu kita save, and then next adalah all applicants masih part 4. Ini tuh sebenarnya yang sangat melelahkan di security and background. Karena semua jawabannya mostly adalah no. Tapi jangan salah, jangan sampai terjebak, karena saya dulu juga pernah karena no, jadi saya klik aja semua no gitu ya. Tapi ketika saya review lagi, ternyata ada satu pertanyaan yang jawabannya harusnya yes. Yes-nya yes negatif gitu. Apa misalnya nanti kita akan lihat ya di sini, apakah kamu tidak pernah melakukan kegiatan separatisme, salah satunya ya contohnya. Kalau kita jawab no, tidak pernah, berarti kan artinya pernah gitu ya. Jadi ini harus dibaca satu-satu karena mereka menjebak nih di pertanyaannya. Jangan semua asal diklik no aja, pokoknya harus dipahami gitu ya satu-satu. Semua ini dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke, saya akan scroll lebih lanjutnya lagi. Have you ever been removed or deported from any country? Kamu pernah dideportasi enggak? Yes atau enggak? Gitu ya. Save. Lalu ini untuk part 5. Masih pertanyaan yang sama. Oke. Save. Oke. Kalau kamu sudah selesai, untuk yang apply K1 dan K2 itu udah selesai di sini. Nanti akan ada tombol button submit, kamu submit. Tapi kalau menurut saya kamu save as draft dulu supaya bisa dibaca lagi gitu ya, dilihat lagi. Oke, demikian untuk personal information. Tapi kalau untuk kalian yang apply untuk bisnis, ini yang apply untuk E1, E2, ini form yang akan kamu isi selanjutnya untuk e-visa. Kalau misalnya kamu apply untuk student exchange, ya di sini nih ada nih student exchange. Kita scroll cepat aja di bawah. Oke, ini yang untuk e-visa ya. Kita scroll cepat aja ke bawah. Oke, it's so much. Jadi artinya ini nggak semuanya harus kamu isi. Menurut kepentingan aja apa. Kalau misalnya kamu apply untuk K1, K2 karena kamu menikah atau bertunangan, maka kamu stop di tadi itu, di security and background, submit. Nah, data-data selanjutnya itu nanti yang akan ditambahkan di luar di S160 kamu. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu apply sebagai student exchange, sebagai bisnis profile, nah ini nanti data-data yang akan kamu isi. Saya akan buat masing-masing different video, jadi supaya nggak bingung. Yang ini adalah hanya untuk personal information yang semua apapun jenis visanya akan mengisi itu. K1, K2, E1, E2 gitu ya. Crew visa, temporary work visa, semua akan mengisi part 1 personal information tadi yang berhenti di security and background. Oke, kita udah selesai untuk additional visa yang lain di sini. Nanti saya akan tambahkan video-video yang lain. Please like and subscribe video saya atau channel saya supaya saya bisa buat lebih banyak lagi tutorial dan information yang berguna untuk kita semua, untuk suksesnya kita apply di S160. Okay, bye.